Pemirsa N2S TV, salam dari Bejana Hidup. Dalam kegiatan sehari-hari, kita pernah memasuki satu tempat yang disebut ruangan. Tetapi fokus kita hari ini adalah ruangan kosong. Ruangan kosong itu bisa pada sebuah bangunan rumah yang baru selesai misalnya, benar-benar kosong. Belum ada peralatan apapun atau mebel apapun dalam bangunan rumah itu. Ruang kosong. Contoh lain, mungkin pada sebuah bangunan gudang yang juga kosong, tidak berisikan apapun di sana. Apa yang terjadi, pemirsa? Ketika kita memasuki ruang kosong seperti itu, sering terjadi apabila kita berbicara atau mengeluarkan suara, maka akan terdengar kembali ucapan yang kita ucapkan sebelumnya. Ada pantulan suara yang disebut dengan gema. Pemirsa, contoh lain yang sederhana adalah sebuah kardus atau kotak karton yang kosong. Di sana ada ruangan yang kosong sesuai ukurannya, dan ada yang disebut dengan sisi-sisi, baik keempat sisinya, alas maupun penutup kotak kardus tersebut. Artinya lagi, ada ruang kosong, ada sisi penutup. Pemirsa, bahwa dalam kaitannya dengan kehidupan kita hari ini dan hubungan antar manusia, ternyata diri kita kadangkala tidak terlepas dari ruang dan sisi kosong itu. Mengapa dalam bangunan ruang kosong itu terjadi gema dan pantulan suara? Oleh karena suara yang kita keluarkan itu dipantulkan oleh sisi-sisi yang memantulkan suara melalui gelombang dan melalui udara, kemudian terdengar kembali. Agaknya hidup juga seperti itu, pemirsa. Bahwa dalam diri kita ada ruang kosong, ada rongga dalam, dan sisi-sisi yang memberikan pantulan, seperti tulang dan kulit yang membalut tubuh. Yang saya maksud adalah ketika pada satu saat kita tidak mampu menerjemahkan sesuatu permasalahan, maka ruang kosong itu akan memberikan gema atau pantulan permasalahan kepada diri kita masing-masing. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Kembali kepada kotak kardus kosong tadi. Selagi kotak kardus kosong atau ruangan rumah yang kosong itu tidak kita isi dengan sesuatu, termasuk kotak kosong tadi itu, maka dia selamanya akan tetap kosong di situ. Kita punya pikiran dan ruang pikiran serta dinding pikiran. Kita memiliki ruang perasaan dan dinding perasaan. Kita punya ruang tindakan, sikap dan perilaku, tetapi juga mempunyai sisi tindakan, sikap dan perilaku. Interaksi kedua unsur inilah yang akhirnya
memberikan kita mengambil sikap sesuatu permasalahan sehingga kita bisa menempatkannya dengan benar dan memberikannya jalan keluar dengan tepat dan benar. Kalau begitu pemirsa, setiap kita memiliki ruang kosong dan dinding kosong itu tadi. Permasalahannya, mampukah kita mengisi ruang kosong dan meredam sisi atau dinding kosong itu tadi? Andai kita mampu melakukannya dengan bijak, mudah-mudahan kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun dari hal-hal yang tidak orang lain inginkan dari diri kita. Pemirsa yang berbahagia, rupanya hidup ini kaitannya dengan hubungan antar manusia mempunyai ruang dan sisi kehidupan yang secara khas membangun sikap, perilaku, dan tindakan kita. Sederhananya pemirsa, lihatlah dalam kehidupan kita hari ini. Terlalu banyak ruang kosong. Contoh sederhana, kita suatu ketika berhenti di persimpangan atau di perempatan. Karena apa? Ada lampu merah menyala di sana. Sisi kita mengatakan kita harus berhenti. Tetapi ternyata ada orang lain yang melewati saja lampu merah itu. Artinya apa? Ruang kosong dalam pikirannya tidak terisi. Akan apa akibat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Contoh lain yang sederhana, suatu ketika mungkin kita punya pengalaman kehilangan dompet dari saku belakang. Sisi dinding hati kita akan memantulkan suara kesal, marah, dan lain sebagainya. Tetapi bagi si pencopet itu, ruang kosongnya atau pikiran kosongnya mengatakan, syukur aku dapat rezeki hari ini. Pemirsa yang berbahagia, itulah interaksi kehidupan kita hari ini, bagaimana kita mampu menyikapi situasi dan kondisi yang terus berubah. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.